السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puja syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita sehingga di malam hari di tempat yang penuh barakah ini, Masjid Allah, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kita saling mudarasah, mudzakarah, mengingatkan satu sama lainnya tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya kajian yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, ya, oleh guru-guru kita, ini kita ingin ulangi. Ya, kita ingin kembali untuk mengulang, untuk mengingatkan kita. Terkadang ilmu itu harus diulang, ikhwah. Terkadang apa yang kita dapatkan itu perlu diulang. Karena berapa banyak, ya, kalimat-kalimat, untaian-untaian dalam Al-Quran itu terulang agar memantapkan keimanan seorang muslim, memantapkan kekuatan keimanan seorang muslim. Jadi seorang perlu untuk mengulang kembali pelajaran atau apa yang didapatkan dari kajian-kajian yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Tidak ada yang baru, ikhwah, ya. Tidak ada yang baru. Kita sampaikan di sini sebagaimana yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Hanya saja kita sekali lagi ingin mengulang. Saya ingin mengingatkan dan untuk mengingatkan saya diri sendiri dan kaum muslimin untuk berbagi ilmu, berbagi, saling menasehati dalam kondisi-kondisi di zaman fitnah, di zaman di mana manusia butuh kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, kita hidup di zaman di mana fitnah merajalela, di mana fitnah sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lampau, kurang lebih 1500 tahun yang lampau, menjelaskan tentang dahsyatnya fitnah yang dialami oleh orang-orang yang beriman, yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, la ya'ti 'alaikum zamanun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, rawahu al-Bukhari. Tidak akan datang suatu zaman, tidak akan datang suatu zaman atas kalian kecuali zaman yang setelahnya
akan lebih jelek darinya sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya zaman yang lampau, ya, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in itu ada fitnah. Oleh karenanya la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang suatu zaman atas kalian kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek, lebih rusak, ya, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan sebagai saksi dari semua yang Allah kabarkan, dari semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang menjelaskan akan fitnah yang akan datang. Kita pada hari ini mengalami fitnah satu demi satu. Kita dapatkan fitnah tersebut. Ini keistimewaan umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagai saksi, kita sebagai saksi atas ucapan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia akan suatu fitnah yang akan datang. La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kepada kalian kecuali zaman setelahnya lebih rusak dari sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah terjadi, ya ikhwah. Dan itu sudah terjadi pada hari ini. Kita sebagai saksi hidup dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Akan tetapi mereka para sahabat, akan tetapi mereka para tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi salaf yang sebelum kita adalah orang-orang yang beriman, meyakini akan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nubuwah, sebagai tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul kiram al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hari ini sekali lagi kita dapatkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala manakala fitnah itu datang merenggut setiap keimanan seorang muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan taqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal-amal saleh, karena fitnah bagikan potongan malam al-mudlim yang sangat gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ya, rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal-amal yang saleh. Karena fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Sudah malam gelap gulita. Kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'mina. Yang mana seorang yang tadinya mereka beriman di pagi hari, sore harinya menjadi kafir. Sore harinya beriman, paginya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agama mereka karena hanya harga dunia yang sangat sedikit. Hadis ini menunjukkan ya ikhwah, betapa cepatnya, betapa dahsyatnya fitnah tersebut menyambar setiap kaum muslimin, setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam hadis ini, pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari ya
kafir, beriman, pagi hari dia kafir. Dahsyatnya yang iman adalah merupakan harga mati bagi seorang yang beriman, berislam pada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman harga mati bagi kita untuk mempertahankannya. Akan tetapi dengan fitnah yang terjadi, ikhwah, fitnah yang terjadi sangat dahsyat, bisa merusak dalam setengah hari. Dijelaskan dalam setengah hari iman seorang itu bisa berubah. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Dahsyatnya seperti itu. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini hanya kiasan. Bisa saja pagi zuhur dia berkafir, pagi dia beriman, zuhur dia kafir. Zuhur dia beriman, sore dia kafir, kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Begitu dahsyatnya sambaran-sambaran fitnah yang mendatangi setiap kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau kita katakan fitnah tersebut adalah al-ikhtibar, al-ibtila, sebuah bala, bencana untuk keimanan seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi kita. Sebagaimana saya katakan, fitnah ini sudah terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ambil dalam kitab Al-Qawasim min Al-Awasim min Al-Qawasim. Saya petik sedikit dari buah karya Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, seorang ulama yang masyhur pada zamannya, yang lahir pada tahun 468 Hijriah dan meninggal pada tahun 543 Hijriah. Beliau adalah bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Ibn Al-Arabi Al-Ishbili Al-Andalusi, seorang ulama yang lahir di Sevilla, Spanyol, Andalus, yang masyhur, ya, bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Ibn Al-Arabi Al-Ishbili Al-Andalusi. Dijelaskan kalau fitnah ini, ibtila ini sudah terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min syai'in fid dunya yakmulu illa wa ja'ahu nuqsan. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, kata Ibn Arabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, illa wa ja'ahu nuqsan, kecuali selalu kekurangan itu pasti ada. Liyakuna al-kamal alladhi yuradu bihi wajhullahi khassatan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, ikhwah, kecuali pasti akan datang yang namanya kekurangan. Itu semua agar tujuannya untuk menyempurnakan Allah, agar wajah Allah lah yang sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan. Wa dzalikal 'amalus shalih wad darul akhirah. Yang sedemikian itu agar seseorang tetap beramal amal yang saleh demi akhiratnya. Demikian pula kalau fitnah ini, sekali lagi saya katakan, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Arabi menjelaskan perkataan Anas bin Malik dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, bahwasanya Anas berkata, "Ma nafatna aydina min turabi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana rawahu Tirmidzi." Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, lalu para sahabat menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, apa kata Anas bin Malik? Baru saja kami menguburkan dan tangan kami berdebu di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kami kuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi jiwa-jiwa kami angkarna quluban. Jiwa-jiwa kami mengingkari, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah itu sudah ada setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Bagaimana ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, semua kaum Arab,
taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membayar zakat, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, iqtarabatil Arab, goncang keimanan sebagian kaum Arab. Maka ada sebagian kelompok dari kabilah-kabilah kaum Arab yang menahan zakatnya, yang tidak mau membayar zakat pada kaum muslimin, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, qala Umar li Abu Bakar, idza mana'aka al-arabu az-zakah fasbir alaihim. Kalau sekiranya orang-orang Arab menahan zakatnya, tidak mau membayar zakat, maka bersabarlah wahai Umar atas mereka. Semoga mereka kembali kepada agama Islam yang benar. Apa kata Abu Bakar? Ini fitnah yang terjadi, ini fitnah yang ada. Wallahi, kata Umar, kata Abu Bakar, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihi. Wallahi la'aqtulanna man farraqa baina az-zakati was-salah." Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau sekiranya kabilah-kabilah Arab itu menahan zakatnya, tidak mau membayar zakat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum, aku akan memeranginya. Aku akan memeranginya gara-gara dia tidak mau membayar zakat. Wallahi, demi Allah, la'aqtulanna, saya akan memeranginya orang yang membedakan, memisahkan antara salat dan zakat. Lihatlah fitnah yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian demikian pula Abu Bakar berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang ekspansi yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Jais Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang mulia yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ekspansi islamisasi ke daerah Palestina, antara Madinah dan Palestina berjarak perjalanan 3 minggu. Bayangkan ya ikhwah, ketika Usamah bin Zaid masih di dalam perjalanan, maka orang-orang Arab ketika itu merasa ragu. Ya, iqtarabatil halil Arab, kondisi kaum Arab, orang-orang Arab ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goncang. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar, jangan kau teruskan ekspansi Jais Usamah. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, infir li amri Rasulillah, laksanakan perintah Rasulullah. Kata Umar, kaifa tursilu hadzal jaysh? Bagaimana mungkin ya tentara-tentara ini kau akan berangkatkan meneruskan perjalanannya ke Palestina? Wal Arabu qad ittarabat alaik. Sementara orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kondisinya goncang terhadap dirimu wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, "Law la'ibatil kilabu bi khila'i khayl nisa'il Madinah ma radatu jaisan anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihatlah, kata Abu Bakar, kalau sekiranya anjing-anjing di kota Madinah bermain dengan tali atau kain-kain perempuan Madinah, demi Allah, aku tidak akan membatalkan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Usamah bin Zaid untuk melaksanakan ekspansi ke Palestina. Ini fitnah yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian demikian pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar Ibn Khattab yang terkenal memiliki keimanan yang kuat, orang yang terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, fa-ahjar Umar mengigau. Ahjar Umar ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak percaya
Apa kata Umar? Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma wa'adahu Allah kama wa'ada Musa. Sesungguhnya Allah hanya memberikan janji kepada Rasulullah sebagaimana Musa diberikan janji untuk bertemu di Gunung Tursina. Barang siapa, kata Umar, yang mengatakan Rasulullah meninggal, maka aku akan potong tangan dan kakinya. Aku akan potong tangan dan kakinya, kata Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku akan potong tangan dan kakinya, aku akan salib. Akan tapi Abu Bakar mengatakan, berkata Abu Bakar ketika dia naik ke mimbar dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, fa innahu qad mat. Wahai manusia sekalian, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sekarang sudah meninggal. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah, mengibadahi Allah, menyembah Allah, ketahuilah Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak meninggal. Ini fitnah yang terjadi ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ini, seakan-akan Umar sadar akan semua yang terjadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Oleh karenanya ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, fitnah sekali lagi membuat setiap keimanan seorang muslim akan bisa labil, akan membawa setiap masalah dalam kehidupan seorang muslim jikalau seorang muslim tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini memberikan faedah yang sangat besar. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk berbuat amal-amal yang baik. Bersegeralah kalian untuk berbuat amal-amal yang baik. Kata para ulama, innal ibadata, sesungguhnya ibadah, hijabun lil 'abdi minal fitani. Sungguhnya sesuai dengan hadis ini, kita disuruh bersegera untuk beramal-amal saleh. Sesungguhnya ibadah adalah dinding yang tebal yang bisa memberikan hijab, ya, akan bisa memberikan dinding hijab yang tebal antara seseorang dari fitnah yang ada. Inna man qalla 'amaluhu kanat li fitnati asra' ilaih. Barang siapa yang ibadahnya lesu, lemah ibadahnya, maka fitnah itu sangat cepat menyambar padanya. Wa in man kana kathura 'amaluhu, barang siapa yang banyak amalannya, yanbaghi alla yaghtarru bima 'indahu. Bagi siapa yang banyak ibadahnya, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah yang dimilikinya. Bal yastazid, seharusnya dia harus bersyukur dan meminta tambahan untuk beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ya ikhwah, hadis ini menyuruh kita, baik orang-orang yang kurang ibadahnya maupun yang banyak ibadahnya, harus bersegera untuk beramal-amal yang saleh. Orang yang kurang ibadahnya, kata para ulama, cepat tersambar dengan fitnah. Sangat cepat tersambar dengan fitnah. Orang yang banyak ibadahnya, jangan sampai dia tertipu dengan banyaknya ibadah, tetapi dia memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat diperbanyak ibadahnya dan bersyukur atas apa yang Allah mudahkan bagi dirinya. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya jalan yang perlu kita jalani dalam kehidupan ini ikhwah, untuk tetap berpegang teguh di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melenceng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhishu. Hendaklah kalian, kata para ulama, berada di jalan kebenaran, jangan berkecil hati. Liqillatis salikin, karena sedikitnya orang-orang berjalan di atas jalan kebenaran, di atasnya manhaj salaful ummah, salafus salih. Wa iyyaka wa tariqil batil, dan jauhilah oleh kalian jalan-jalan yang menyimpang. Wala taqtaru bi kathratil halikin, dan jangan pernah kalian
merasa tertipu dengan banyaknya orang yang melalui jalan-jalan yang menyimpang dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam kitab Madarijus Salikin. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita kaum muslimin kembali lagi dijelaskan Islam ini ya ikhwah adalah agama yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembeda bagi orang yang mau menjalankan ibadah yang betul-betul sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Islam ini gharib, Islam ini terasing. Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datangnya terasing. Ya, Islam ini awal munculnya terasing, ikhwah. Bada al-Islam ghariba, dan akan kembali terasing sebagaimana sejak munculnya Islam. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi kita-kita yang terasing. Berbahagialah orang-orang yang terasing dari jalan-jalan Allah yang mereka mengatakan orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasing. Orang Islam terasing di seluruh manusia. Orang beriman terasing di antara orang Islam. Orang-orang berilmu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasing di antara orang-orang yang beriman, dan ahli sunnah adalah pembeda di antara semuanya. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dijelaskan bada al-Islam ghariba, kata Rasulullah, wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba. Faqala, ada berkata, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah mereka yang dikatakan terasing wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Satu. Ya. Yang dimaksud adalah orang terasing, kata Rasulullah, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Orang yang berbuat baik, beramal-amal saleh ketika manusia sudah rusak akidahnya, manhajnya, ibadahnya. Ini dikatakan al-ghuraba. Orang yang berbuat kebaikan, bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya, ketika manusia sudah terseret dengan hawa nafsu, sudah terseret dengan syubhat, sudah terseret dengan berbagai macam bentuk penyimpangan. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan alladzina yuslihuna ma afsadahu an-nasu min sunnati. Yang kedua adalah orang yang memperbaiki, menghidupkan sunnahku, orang yang memperbaiki kondisi dikala manusia mencerca sunnahku, merusak sunnahku. Ini dikatakan ghuraba. Ya. Al-ghuraba yang kedua adalah orang yang memperbaiki umat, menjelaskan pada umat ketika umat sudah mencerca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menyimpang dari takaran sunnah. Ini yang dikatakan ghuraba. Kemudian yang ketiga, alladzina yuhyina sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Yang ketiga definisinya adalah orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan manusia tentang sunnahku. Kemudian yang keempat, alladzina yafirruna bidinihim minal fitan. Arti ghuraba, orang yang lari membawa agamanya, membawa keyakinannya dari fitnah-fitnah yang ada. Ini namanya ghuraba. Ya. Ini namanya orang-orang yang terasing. Oleh karena ya ikhwah, berat untuk menjalankan sunnah, berat untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jimar. Orang yang bersabar di atas agamanya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan orang yang memegang bara api. Bayangkan, orang yang memegang sunnah, memegang agama Allah, memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat orang yang memegang bara api. Panas ikhwah, berat kita menjalankan sunnah ini ikhwah. Berat kita menjalankan sunnah ini. Kita ini semoga ya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga agama kita, dijaga amalan kita, tidak melenceng. Karena gampang sekali kalau sudah namanya fitnah datang, itu gampang untuk menyambar setiap manusia.
ya, fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat, baik itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, di sini dijelaskan fitnah syahwat maupun fitnah syubhat akan mendatangi setiap pribadi seorang muslim, ya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Barzah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhsha 'alaikum min syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Fitnah ada dua, fitnati syahwat wa fitnati asyubuhat. Fitnah syahwat ini, ya, akan merusak nilai ibadah manusia, akan merusak ibadah, nilai-nilai ibadah dan niat keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku takutkan atas kalian, ya, syahwat yang menipu pada perut-perut kalian, pada kemaluan-kemaluan kalian, dan mudillatil hawa yang menyesatkan jiwa. Dicakup di sini fitnatus syahwat wa fitnatu syubhat. Kita bayangkan ya ikhwah, di zaman sekarang ini orang hanya mengingat perutnya, tidak tahu dari mana harta didapatkan, halal atau haram. Apakah dia berniaga dengan niaga al-bai'un najash atau ribawiyah, tidak diketahui. Apakah dia bermuamalah, berjual beli dengan bai'ul ghabun, ya, apakah dia jual beli dengan jual beli yang menipu, tidak diketahui karena kurangnya ilmu, ya. Itu jelaskan Rasulullah SAW, aku takutkan atas kalian syahwat yang menipu pada perut-perut kalian, karena pondasi syahwat itu ada dua, apa yang dimakan masuk ke perut, dan syahwat al-furuj, al-farj, kemaluan. Orang yang ikhwah tidak mengerti dari mana didapatkan harta yang halal, berniaga dengan yang haram, mengambil harta orang lain, ya, ini menyangkut tentang perut. Kemudian al-furuj, al-farj, kemaluan, melihat wanita yang bukan mahramnya, ya. Kita terkadang menyepelekan hal-hal yang seperti ini, ya, menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Ini syahwat, ya, yang berujung kepada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mudillatil hawa. Kemudian fitnatu syubhat. Fitnatu syubhat lebih kencang lagi ya ikhwah. Lebih kencang fitnah syubhat, karena ini akan merusak ilmu dan keyakinan seorang hamba. Kalau fitnatu syahwat akan merusak nilai-nilai ibadah seorang hamba, merusak, ya, akan merusak tujuan daripada ibadah. Kalau fitnatus syubhat akan merusak nilai daripada ilmu maupun keyakinan seorang hamba, bisa membawanya kepada kesyirikan, kemunafikan, bahkan kepada kekafiran, karena ilmu yang kurang, pemahaman yang kurang, ya, karena hal-hal yang bisa menyeretnya kepada, ya, al-hawa, sehingga seorang berbahaya dalam kondisi atau konteks yang seperti ini. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhsha 'alaikum min syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita, mendengarkan kajian-kajian dari radio-radio, bagaimana kita bisa menangkal, bagaimana kita bisa menutup semua problem-problem yang menyebabkan fitnah itu menyambar setiap diri pribadi seorang muslim. Maka ketahuilah, di sini dijelaskan wasailut tsabati 'ala din, jalan untuk bisa menguatkan keimanan di atas fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah al-iqbalu 'alal Qur'an. Penawarnya adalah Al-Qur'an.
menjalankan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran ya ikhwah. Sebagaimana kita di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa di masjid ya kita baca di rumah, ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai penghibur, ya, sebagai penawar hati yang sedih. Dijelaskan limadal Qur'anu masdarul tathbit. Kenapa Al-Quran dijadikan sebagai pondasi untuk menguatkan keimanan seorang hamba dari fitnah yang ada? Dijelaskan oleh para ulama, "Li'anna al-Qur'ana bardan wa salaman lil qalbil muslim, fala ya'sibu bihi rihal fitnah." Kenapa? Karena Quran itu memberikan penyejuk, keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa seorang muslim, sehingga tidak gampang bagi seorang muslim yang membaca Al-Quran untuk kena dengan fitnah-fitnah yang ada. Al-Quran, ya, karena dia adalah bardan wa salama, penyejuk serta memberikan penawar keselamatan bagi jiwa seorang muslim untuk terjauhkan dari fitnah-fitnah di dunia akhir zaman. Kita membaca Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah hati ini menjadi tenang, ya. Kemudian innahu yaruddu ala syubuhatil kuffar wal munafiqin. Dengan Al-Quran seorang mampu untuk membantah syubhatnya orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang yang mencela agama Allah, mencela sunnah Rasulullah SAW. Manakala kita membacanya, memahaminya, mentadabburinya, kita bisa membantahnya dengan fitnah-fitnah yang ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran tidak lain sebagai syifa, sebagai penawar, ya, wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, penangkal seorang untuk bisa kuat terhindar dari segala macam fitnah yang terjadi, di mana kita hidup di akhir zaman, di mana kita adalah menyaksikan tentang fitnah-fitnah demi fitnah yang ada. Orang memakan riba, yang laki menjadi perempuan, yang perempuan menjadi laki-laki. Orang meninggalkan sholat, ya, dan berbagai macam. Orang selalu bersyahadat zur, bersaksi palsu. Ini semua merupakan, ya, kondisi-kondisi akhir zaman yang mereka sudah tidak perhatian dengan apa yang wajib bagi dia untuk tangkal, untuk menjadikan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya ikhwah, al-isti'anah billah, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini ya ikhwah tidak mungkin akan melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid, duduk bersimpuh mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Allah ya ikhwah. Kita tidak memiliki power, kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, bukan karena ketakwaannya kita, bukan karena kehebatannya kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dijaga dari segala macam bentuk fitnah-fitnah, baik fitnatus syahwat maupun fitnatus syubuhat, ya. Banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk terhindar dari fitnah-fitnah yang menjadikan seorang muslim, ya, lalai dari agamanya. Allahumma inni as'aluka ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa ila aradta fitnatal qaumin fatawaffani ghayra maftunin. Ini banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah, Allahumma as'aluka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran yang ada. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu untuk bisa menyelamatkan seorang muslim dari fitnah-fitnah yang ada kecuali kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita, ya, untuk menghindarkan diri kita dari mara bahaya yang namanya fitnah, ya. Dari mara bahaya yang namanya fitnah, fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Kemudian
Yang ketiga adalah al-iman wal amal salih. Ya, kita beriman dan beramal saleh, ikhwah. Ya. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanukum innallaha lin-nasi laraufur rahim. Dijelaskan oleh Syekh di sini, di antara yang bisa menangkal syubhat tersebut atau fitnah tersebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal-amal saleh. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha lin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sangat rauf, ya, maha kasih sayang pada hamba-hambanya. Ini kita jalankan sebagai seorang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beramal apa yang kita mampu untuk kita amalkan, ya ikhwah. Ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar adalah ibadah, beramal-amal yang saleh, ya, membantu kaum muslimin, ya, beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal-hal yang kecil di jalan, ya, yang merupakan gangguan bagi seorang muslim, kita angkat dari gangguan yang menyebabkan kaum muslimin celaka. Ini amal-amal yang saleh yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan, melupakan kebaikan seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian musahabah as-salihin. Jangan lupa menemani, berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, fi hayatihim. Berteman dengan orang-orang yang saleh yang memberikan manfaat. Ada sebuah pepatah mengatakan, ya, sahibuka man abkaka la man adhakak. Temanmu adalah orang yang selalu membuat engkau menangis, bukan yang membuat engkau tertawa. Orang selalu mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita tentang agama, menasihati tentang akidah, menasihati kita tentang hal-hal yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahibuka man abkak la man adhakak. Temanmu yang sejati adalah orang yang sering membuat engkau menangis, mengingatkan engkau tentang akhirat, bukan yang selalu membawa engkau tertawa. Ya. Ini berteman dengan orang-orang yang saleh. Kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang yang saleh memberikan manfaat. Bayangkan anjingnya Ashabul Kahfi berteman dengan Ashabul Kahfi masuk surga. Hewan, anjing berteman dengan Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga Allah. Satu-satunya anjing masuk ke dalam surga, anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Berteman dengan orang saleh. Bagaimana orang yang Allah berikan akal bagi manusia, diberikan kita panca indera, akal yang sehat, berteman dengan orang-orang saleh, duduk di majlis Al-Quran, duduk di majlis sunnah, mengingat Allah, mudzakarah, insyaallah dengan izin Allah kita berdoa selalu agar dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah manfaatnya musahabatul akhyar, musahabatus salihin fi hayatihim, berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, kita lihat sekarang fenomena kaum muslimin, ya, yang duduk, ya, bersama orang-orang yang bukan saleh, yang saleh, gampang untuk terkontaminasi akidahnya, manhajnya, ya, ibadahnya. Orang yang tidak berteman dengan orang-orang yang saleh pasti, ya, sebagaimana orang yang duduk bersama orang-orang penjual minyak wangi akan merasakan dan akan mencium bau wanginya. Ya, musahabatul akhyar minas salihin, berteman dengan orang-orang yang baik di kalangan para orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketujuh, ittiba'ut tariqus sahih, selalu mengikuti jalan yang benar, ya, mengikuti jalan yang benar. Tadi kita jelaskan, alaika bi tariqil haq, wajib atas kalian mengikuti jalan kebenaran, ya, jangan berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Jauhilah oleh kalian jalan-jalan kebatilan dan jangan tertipu
dengan banyaknya orang yang mengikuti jalan kebatilan tersebut. Dengan seperti ini, mengikuti jalan-jalan kebenaran, insya Allah dengan izin Allah kita terhindar dari fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya. Wa anna hadha sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, jikalau kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya jalan. Ikuti jalan yang satu. Ya, wa anna hadha sirati mustaqima, ketahuilah inilah jalanku yang lurus, mengikuti manhaj agama Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fattabi'uh, ikuti dia. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti banyaknya jalan-jalan yang menyimpang. Ya, banyak jalan-jalan. Ya, kita dapatkan setiap dai memiliki amalan-amalan, setiap dai mengajarkan pada ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap dai mengajarkan hadis-hadis yang tidak pernah ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan diikuti. Ya, alaikum anfusakum, kembali pada diri kita, bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka ini akan bisa membuat kalian terpecah dari jalan yang benar. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, dan telah kita jelaskan bagaimana fitnah tersebut begitu dahsyatnya, begitu beratnya bagi setiap muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semua fitnah itu pasti akan mendatangi setiap pribadi muslim, baik orang alim maupun orang-orang awamnya. Akan tadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang ibadahnya sedikit, barang siapa yang ibadahnya lemah, maka paling cepat tersambar oleh fitnah. Tapi barang siapa yang memiliki ibadah yang banyak, jangan pernah dia merasa tertipu dengan ibadah tersebut. Bahkan dia harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan, ditambah ibadahnya agar bisa menangkal seluruh fitnah-fitnah yang ada yang datang kepada pribadi-pribadi muslim. Mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Idza wajadtumul khata'a fasuddal khilala jalla wa ala man la aiba fihi wa ala. Jika kalau kalian mendapatkan ada aib yang saya tampakkan di sini, maka bendunglah aib tersebut. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya lontarkan, kekurangan-kekurangan ilmu yang saya lontarkan, fasuddal khilala, tutup celah-celah ini semua. Jalla wa ala man la aiba fihi wa ala. Sungguh maha besar, maha mulia Allah yang tidak pernah memiliki kesalahan. Maha tinggi Allah, tidak pernah memiliki kesalahan sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.